Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pengulangan. Untuk penjelasannya bahwa pengulangan di, C++ itu ada 3 ya, ada kita gunakan for, kita bisa gunakan while, dan do while. Oke, untuk for dengan while, konsepnya hampir sama. Jadi untuk for dan while, itu konsepnya adalah bahwa kondisi, dicek di awal. Jadi, ketika kondisinya kita cek di awal, misalkan kita punya, nilai awal sebuah, variabel, misalkan kita punya X nih, X itu awalnya nilainya adalah 0. Nanti ada kondisi di situ, apakah X lebih kecil dari 5, nanti dicek apakah 0 kecil 5, jika iya, nah artinya jika iya, maka statement akan dijalankan. Nah, artinya kondisinya itu kita cek di awal gitu. Kalau sudah tidak dari awal, maka misalkan kita punya X sama dengan 10. Nanti kondisinya apakah X lebih kecil dari 5 atau kecil 10? Maka karena tidak, jadi ada kemungkinan karena kondisi dicek di awal, ada kemungkinan statement tidak dijalankan sama sekali. Gitu ya. Jadi karena kondisi di awal dicek. Nah, ketika sudah tidak memenuhi ya sudah selesai, tidak ada, yang dijalankan. Nah, kalau do while itu dia menjalankan dulu statement, artinya do lakukan. Lakukan, perintah di dalam blok statement, nanti kondisinya akan dicek di akhir. Jadi lakukan dulu aja, nanti dicek. Misalkan kita tampilkan sebuah, misalnya kita punya X, tadi ya X-nya 10 gitu ya, lakukan tampilkan X misalkan, berarti kita minimal mengeluarkan X dulu. Nah, nanti dicek, while selama X kecil 10, apakah 10 kecil 10 gitu, karena tidak maka selesai, tapi minimal dia 1 kali menjalankan sebuah statement. Jadi di do while dia minimal menjalankan 1 statement. Itu ya, seperti itu. Nah, artinya adalah itu bedanya, jika kita ingin misalkan membuat sebuah program yang, dikerjakan dulu minimal 1 kali, maka kita bisa gunakan do while. Tapi kalau misalkan kita perlu, sebuah program yang, logiknya adalah harus dicek dari awal, maka kita gunakan for atau while, gitu ya. Nah, konsepnya sama ya, untuk for dengan while itu konsepnya hampir sama semua, hanya sebenarnya gini, kalau for itu struktur penulisannya harusnya lebih jelas di awal, walaupun tetap masih kita bisa, eee, apa, kita tuliskan sesuai hampir sama dengan while gitu. Jadi for dengan while kita bisa tuliskan hampir sama, tapi sebenarnya dari struktur programnya harusnya for lebih jelas di awal, gitu ya. Nah, artinya kalau saya, coba sebuah program for, misalkan saya tadi punya X sama dengan 0 gitu atau 1 gitu ya, selama X kecil sama dengan 5, lalu X-nya plus-plus gitu ya, kan gitu ya. Nah, struktur for ini sudah jelas. Oh, saya punya X nih, nilai awalnya 1. Jadi misalkan saya punya X di sini awalnya 1 kan gitu ya. Lalu dicek apakah X kecil sama dengan 5, kalau iya apa? Misalkan cout X. Sorry. Oke, kalau iya berarti tampilkan X. Berarti kalau iya, berarti misalkan dia akan menampilkan sesuatu yaitu X, yaitu 1. Lalu nilai X-nya akan plus-plus bertambah 1. Kan X plus-plus itu adalah apa? Hampir sama dengan X sama dengan X ditambah 1. Kalau mau tambah 2 berarti X plus sama dengan 2
itu sama dengan X sama dengan X plus 2, X plus sama dengan 3, X min min, X sama dengan X min 1, X kali sama dengan 2, itu artinya bebas. Perubahan datanya kita yang menentukan tergantung apa yang kita butuhkan. Kalau di sini saya tuliskan X plus plus berarti X sama dengan X ditambah 1, sehingga nilai X-nya akan bertambah 1 menjadi 2. Nah, nanti kalau sudah bertambah jadi 2, dicek lagi apakah 2 kecil sama dengan 5, karena ia tampilkan X, tampilkan 2, kan gitu ya. X plus plus S-nya 3, nanti dicek lagi apakah 3 kecil sama dengan 5, karena ia tampillah 3, gitu ya. Lalu X plus plus X-nya 4, nanti dicek lagi apakah 4 kecil sama dengan 5, karena iya maka tampilkan 4. Yang ditampilkan X ya, yaitu nilai X-nya, lalu X plus plus X-nya 5, dicek lagi apakah 5 kecil sama dengan 5, karena ia tampilkan 5. X plus plus X-nya 6, dicek lagi apakah 6 kecil sama dengan 5, karena tidak dia keluar dari block statement, selesai. Sehingga nanti keluarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini kenapa error? Karena kita belum definisikan sebuah variabel. Oke, X-nya nggak dikenal dong. Oke, seperti itu. Jadi nanti keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk pendefinisian variabel untuk for, kita bisa definisikan di for-nya gitu ya, integer X sama dengan 1. Tapi X ini kita definisikan untuk kebutuhan for saja. Gitu ya. Nah, kalau kita definisikan di sini juga boleh integer X gitu ya, X-nya kita isi 1, boleh aja. Jadi definisinya boleh, pada saat kita, membuat for-nya atau kita definisikan di atasnya untuk variabel, gitu ya. Oke, ini untuk for, jadi, sama ya. Jadi nanti ini ya perubahannya kita bisa tuliskan di sini. Yang penting kita harus tahu dulu nilai awalnya mau apa, kondisinya bagaimana, untuk menjalankan statement ini mau, kondisinya seperti apa, lalu perubahan pencacahnya kita bisa sebut incremental value atau pencacahnya mau berubahnya seperti apa. Misalkan, apakah dia akan bertambah 2, misalkan atau dia mau berkurang 1 kan gitu ya, seperti itu. Nah, cuma nanti, di sini kan kita awalnya X-nya 1, 1 kecil sama dengan 5 iya, tampilkan 1. Lalu 1 ditambah dengan 2 kan gitu ya, jadi 3. 3 kecil sama dengan 5 iya, tampilkan 3. Lalu 3 tambah 2 lagi yaitu 5. 5 kecil sama dengan 5 iya, tampilkan 5. Tambah 2 lagi 7. 7 kecil sama dengan 5 tidak, selesai. Maka keluarannya adalah 1, 3, 5. Yang penting kita paham logik seperti itunya. Yang paling harus hati-hati adalah ketika misalkan Anda salah menuliskan nih, gitu ya. X, sama dengan 1, X besar 5 enggak? Enggak, selesai, enggak ada yang dikerjakan. Atau kita bisa gunakan X kecil sama dengan 5, tapi yang ininya kita kurangi gitu. Coba ini hasilnya apa? Ya artinya pertama X-nya 1, lalu 1 kecil sama dengan 5 iya, maka tampilkan sebuah statement, yaitu statement ini dijalankan. Lalu X-nya min min, X-nya jadi 0 kan gitu ya, 1 kurangi 1 yaitu 0, 0 kecil sama dengan 5 iya tampilkan. X-nya berkurang terus, yang pasti akan selalu kecil sama dengan 5. Nah ini disebut dengan pengulangan yang tidak selesai-selesai gitu ya. Karena nilai X-nya berkurang terus, kondisinya kan pasti memenuhi terus karena dia berkurang, dia pasti kecil sama dengan 5. Minus terus ke belakang kan gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati pada saat kita bikin program di pengulangan gitu ya. Oke, nah untuk while kita bisa tuliskan hampir sama sebenarnya. Kita punya integer X gitu ya. Lalu kita punya, nilai X-nya gitu ya, kita definisikan, boleh di sini gitu ya atau nanti di bawahnya boleh gitu ya. Nah bedanya apa? Bedanya kita gunakan while. While X kecil sama dengan 5
Selama X kecil sama dengan 5, maka tampilkan X. Nah, jangan lupa pencacahnya, gitu ya. Kalau nggak pakai pencacah apa terjadi? Coba, berarti kan sama aja, satu terus nilainya dan dia akan terus lebih kecil sama dengan 5 karena nilai, satunya tidak berubah-ubah, gitu. Tetap kita harus tambahkan pencacahnya mau bagaimana, gitu ya, supaya dia berhenti karena hukum sebuah, apa, koisis sebuah pengulangan itu harus berhenti, gitu ya, yang namanya pengulangan itu harus berhenti. Jadi kita yang menentukan kapan dia harus berhentinya, gitu ya. Nah, artinya ini jangan lupa. Nah, artinya kan tadi sama aja for dengan while ya, dia dicek di sini, gitu. Itu beda, apa, hampir sama, cuman, untuk struktur sebaiknya sih, for itu kita bisa menggambarkan pengulangannya itu dari awal gitu ya. Oh dari satu selama kecil sama dengan 5 berarti satu 2 3 4 5 gitu. Ini juga sama. Nah, nanti Anda bisa juga sih, pencacah tuh nggak harus di bawah ya, bisa aja Anda tambahkan pencacahnya di sini. Di for juga sama bisa. Jadi sebelum, menampilkan sebuah statement, di dalam statementnya kita tambahkan dulu sehingga kita mulai dari 2 3 4 5 6. Gitu ya. Misalkan X-nya itu awalnya satu kecil sama dengan 5 iya, tambahkan dulu jadinya 2 gitu ya, tampilkan 2 kan gitu. Lalu X-nya jadi, eee X-nya kecil sama dengan 5 apakah 2 kecil sama dengan 5 iya, maka tambahkan dulu jadi 3 tampilkan 3. Jadi kita tambahkan dulu baru kita tampilkan. Nah itu sebenarnya bebas sih mau seperti apa juga. Oke, nah sekarang kita masuk ke dual. Bedanya apa? Di sini ada do-nya dulu. Kan kalau tadi ada kondisi yang tidak memungkinkan, tidak iya dari awal misalkan X-nya dari satu selama X kecil satu maka kan satu kecil satu tidak selesai, tidak ada yang dijalankan di statementnya. Kalau ini tidak, do lakukan dulu gitu ya, tampilkan X. Di sini ada while X kecil sama dengan 5. Gitu ya. Tampilkan X, X plus plus. Oke, jadi sama aja, cuman bedanya adalah ini pasti dijalankan minimal satu kali. Misalkan saya punya X sama dengan satu, ini kan sama ya, satu 2 3 4 5. Kalau ini sama hasilnya, jangan lupa titik koma. Oke, satu 2 3 4 5. Nah, gimana jika seperti tadi nih, X-nya sama dengan satu selama X besar sama dengan 5. Maka apa yang terjadi? Maka dia pasti keluar minimal, 1 gitu. Karena kan, tampilin dulu gitu ya, tampilin satu X plus plus X-nya jadi 2 selama, 2 besar sama dengan 5 karena 2 tidak besar sama dengan 5 selesai. Tapi kalau while, kalau kita lakukan seperti ini, dia tidak akan menjalankan statement sama sekali karena dari awal sudah dicek bahwa X-nya tidak besar sama dengan 5. Ya, jadi itu bedanya antara for, while dengan do while. For dengan while sama, artinya kondisi cek, di awal statement bisa tidak dijalankan sama sekali. Kalau dua kondisi dicek di akhir, sehingga minimal dia menjalankan satu kali. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat menu nih. Kita tampilkan menu, misalkan silakan Anda memilih, selama kita, bilang atau kita ingin menampilkan menu, maka, statement itu dijalankan. Jadi pertama keluar dulu menu, kita pilih salah satu. Nah, nanti setelah kita pilih lalu sebuah, apa, logik dijalankan ke statement, maka nanti ada pertanyaan lagi, mau pilih menu atau tidak, misalkan seperti itu. Dan biasanya duel kita gunakan untuk hal-hal seperti itu, yang memang di awal harus keluar dulu minimal satu kali. Oke, itu dulu penjelasan mengenai, pengulangan ya. Jadi, silakan dicoba dulu apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di, kolom komentar, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.